Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Revo 21 Channel. Saya doakan yang bergabung di sini dimudahkan, dilancarkan belajarnya dan diberkahi ilmunya. Oke, saat ini kita akan mempelajari bagaimana menyatakan tujuan. Bahasa Inggrisnya expressing a purpose, menyatakan tujuan. Di dalam menyatakan tujuan nanti ada 4 cara yang kita pelajari. Cara pertama menggunakan for, kemudian harus diikuti kata benda atau KB, kita singkat supaya mudah mengingatnya. Jadi setelah for langsung diikuti kata benda punya makna demi, untuk. Nomor 1 sebagai contoh, the students go to the library for the books. Diartikan murid-murid itu pergi ke perpustakaan demi buku-buku itu, untuk buku-buku itu. Di sini murid-murid pergi ke perpustakaan punya tujuan. Tujuannya demi buku-buku, untuk buku-buku. Jadi setelah for langsung diikuti kata benda. Tidak boleh diikuti yang lainnya. Misalnya for borrowing books, untuk meminjam buku. Jadi tidak perlu ada kata kerja ditambah ing. Misalnya borrowing the books. Jadi langsung menukik ke kata benda langsung sesuai dengan skema yang ada di sini, pola yang ada di sini. Nomor 2, contohnya, my father works for money. Ayahku bekerja demi uang, untuk uang. Jadi ayahku bekerja punya tujuan. Tujuannya untuk uang, demi uang. Jadi tidak perlu ditambah yang lainnya, misalnya untuk mendapat uang, for getting money. Jadi tidak perlu, jadi langsung setelah for kata benda. Ayahku bekerja untuk uang, demi uang. Kemudian kita lihat nomor 2, cara yang kedua menyatakan tujuan. Ada to, kemudian diikuti verb 1, kata kerja bentuk 1, bentuk dasar. Maknanya untuk. Langsung ke contoh nomor 1, mother needs eggs to make a cake. Ibu perlu telur untuk membuat kue atau roti basah. Jadi ibu membutuhkan atau memerlukan telur punya tujuan. Tujuannya yaitu untuk membuat kue. Jadi kata to di sini punya makna untuk. Kemudian setelah to harus diikuti kata kerja bentuk 1. Di sini ada kata make. Nomor 2, we went to the restaurant to eat dinner. Kami pergi ke restoran itu untuk makan malam. Jadi kami pergi ke restoran itu punya tujuan. Tujuannya untuk makan malam. To eat dinner. Jadi setelah to kata kerja bentuk 1. Oke, kita lanjut sekarang nomor 3, menyatakan tujuan dengan memakai kata in order to. Diikuti kata kerja bentuk 1. Kalau tidak ada kata kerjanya, maka diganti be. Artinya supaya
atau agar. Nomor 1. We eat properly in order to be healthy. We eat properly, kita makan dengan baik. Punya tujuan supaya sehat. Jadi analisa kalimatnya setelah in order to, di sini healthy bukan kata kerja melainkan kata sifat, maka setelah in order to diikuti oleh be seperti di atas ini, in order to be, karena tidak ada kata kerjanya. Ini contoh yang tidak memakai kata kerja menggunakan be. Nomor 2, my father works in order to get money. Ayahku bekerja, punya tujuan supaya mendapatkan uang, agar memperoleh uang. Setelah in order to diikuti kata kerja bentuk 1. Jadi kalau ada kata kerja bentuknya wajib menggunakan bentuk pertama. Kalau tidak ada diganti be. Oke, yang terakhir, yang keempat, kita menggunakan kata in order that atau bisa diganti so that. Jadi ini sama, maknanya juga sama, posisinya juga sama. Lalu diikuti bukan kata, melainkan kalimat. Jadi kalimat itu harus ada subjek, kemudian ada kata kerja atau predikat, kemudian objek. Tapi di sini kita tuliskan supaya mudah, setelah subjek itu biasanya ada kata can atau will, dapat atau akan. Ya, jadi kuncinya nanti setelah in order that atau so that diikuti kalimat yang mengandung can atau will. Ini supaya mudah mengingat dan memahami. Maknanya supaya atau agar. Contoh nomor 1, Danny studies hard in order that he can do the test. Danny belajar dengan giat, punya tujuan. Tujuannya supaya dia dapat mengerjakan tes itu. Jadi kita menggunakan in order that diikuti oleh kalimat. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Dan ciri khasnya itu ada can atau will. Di sini diwakili oleh kata can, artinya dapat. Danny belajar dengan giat supaya dia dapat mengerjakan tes itu. Nomor 2, mother keeps meat in the freezer so that it will not spoil. Ibu menyimpan daging di lemari es, di almari es atau freezer supaya daging itu tidak basi. Jadi ibu menyimpan daging di almari es atau freezer punya tujuan. Tujuannya supaya daging itu tidak basi. Jadi kita menggunakan so that, yang ini sama dan semakna dengan kata in order that. Jadi bisa diganti so that atau in order that. Kemudian ciri khasnya di sini ada kalimat yang mengandung kata will. Artinya akan. Kalau negatif menjadi tidak akan basi. Bedanya dengan yang atas, sekali lagi, kalau menggunakan in order to diikuti kata kerja bentuk 1. Kalau menggunakan in order that atau so that diikuti kalimat, bukan kata tapi kalimat, jadi lebih panjang. Ada subjek, ada predikat, dan biasanya ciri khasnya ada kata can atau will. Jadi mudah sekali ya. Demikian 4 cara bagaimana menyatakan tujuan. Semoga bisa dipahami. Selamat belajar, semoga lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.